Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel. Tuhan, nah kata Tuhan di situ itu nggak sama seperti Tuhan di dalam pikiranmu. Kata Tuhan di situ T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Nah, Tuhan itu Esa nggak? Kalau menurut Bang Edis, kalau menurut saya Muslim, Tuhan itu Esa. Satu, oke. Saya ada berapa? Satu, Bang Edis. Berarti saya Esa nggak? Sendiri, ya. Berarti saya Esa nggak? Esa. Oke, ayo tangan tanganmu. Aku bersaksi. Ayo, Bapak, ayo aku bersaksi. Ya, Aku bersaksi bahwa Edis bahwa Edis adalah Esa. adalah satu. Katanya Esa. Bang, biar kita nggak diusir, biar kita nggak diusir itu begini. Anda kan mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, itu kan dogma teologis Anda, betul? Betul. Oke, mau kita uji nggak itu dogma itu atau hanya sekedar menjadi dogma saja? Walaupun bego dipercaya aja atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Saya bilang bego karena manusia nggak apa-apa. Nggak, maksudnya begini. Ya, Apakah itu hanya sekedar kedunguan atau kebodohan yang Anda percaya atau siap diuji? Ya, kalau untuk iman saya tidak boleh dipertanyakan. Iya, makanya saya bilang ketika Islam dipertanyakan maka meninggallah Islam itu. Nah, Anda pengertian Esa saja Anda tidak ngerti. Di dalam Bible Tuhan itu Echad. Apa itu Echad? Echad itu bukan bilangan 1, 2, 3, bukan begitu. Echad itu artinya satu-satunya. Beda, satu dan satu-satunya itu beda. Maksudnya, halo teman-teman, ini langsung saja kita serius teman-teman. Saya sudah sering sekali mengatakan kepada teman-teman yang menonton, harap jangan di skip videonya teman-teman. Karena apa? Pengertian Tuhan, pengertian Esa atau Ehad itu, kalian hanya memaknainya dasar yang umum teman-teman. Tetapi kalau kalian berpikir bagaimana pengertian Esa yang di dalam benak kalian, ya Esa itu satu, tanpa penjabaran seperti yang disampaikan di sini, itu bahkan teman-teman yang Kristen juga tidak mengerti teman-teman. Apalagi yang di luar dari Kristen. Jadi ini penting sekali teman-teman. Bagaimana Edis menarasikan pengertian Tuhan itu apa, berasal dari mana, kenapa dia disebut Tuhan, kenapa ada Tuhan itu disebut Esa. Ini penting teman-teman. Jadi harap ini tidak sampai 30 menit, 20 menitan. Kenapa kalian tidak bisa meluangkan waktu untuk tidak skip agar bisa tahu makna. Dan ini berkepanjangan untuk pengetahuan kita teman-teman. Saya bukan mau menggurui, tapi ini sangat jelas disampaikan oleh Edis TV. Dasarnya apa? Kalian bisa baca nanti di tempat kalian itu seperti apa. Apakah dia ini berbohong atau tidak. Ini dinaikkan seorang muslim dan akhirnya nanti sampai ke penjabaran pemahaman Tuhan itu apa pengertiannya, Esa itu, Ehad itu apa pengertiannya. Jadi kalau kita sudah sampai ke dalam pemahaman titik seperti itu, barulah seperti yang dikatakan Edis, kita selipnya hanya di perkataan ini aja, mempertuhan, menuhankan. Oke lah teman-teman, langsung saja siapkan konsentrasi tinggi, tempat ternyaman agar kalian bisa menyerap ataupun berpikir lebih dalam lagi apa makna yang mau disampaikan Edis TV ini. Selamat menyaksikan. Muslim atau Kristen, Bang? Muslim, alhamdulillah. Muslim. Silakan, Bang. Assalamualaikum. Jangan mengucapkan assalamualaikum kepada non-muslim. Gak apa-apa. Assalamualaikum itu untuk kesejahteraan semuanya, umat yang ada di muka bumi. Bang, Anda percaya? Sehat, Bang Edis, sehat. Sehat. Anda Islam? Gimana kabar? Sehat? Iya, Islam. Anda percaya nggak dengan Muhammad? Percaya. Muhammad mana nih? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam apa Muhammad mana? Muhammad Nabi, yang kalian ya, katakan Nabi. Percaya. Oke. Dia bilang apa? Boleh nggak dia mengatakan memberi salam kepada non-muslim? Ya daripada saya bilang asakum kan nggak boleh. Ini gimana sih kita mau diskusi begini? Coba itu efeknya dikecilin dulu, Bang. Tidak seiman. Bang, efeknya dikecilin dulu, dimatikan dulu. Jangan suara yang digedein, otak yang dibesarin, pikiran. Iya, ini pikirannya juga udah bagus, Bang Edis. Suara aja dibesarin, memang kaum ini tua udah gede. Sedang. Udah begini saja, dengar. Gimana? Anda ini kan seorang muslim. Ya. Anda percaya dengan Muhammad? Percaya. Muhammad bilang boleh nggak memberi salam kepada non-muslim? Saya memberikan salam pada yang saya semua tanya penonton. Muhammad boleh nggak? Membolehkan nggak memberi salam kepada non-muslim? Nggak boleh. Nggak boleh. Terus Anda kenapa memberi salam kepada saya? Ya kita ini kan ada di media sosial. Siapa tahu yang penontonnya ada muslim juga. Mulai kau akrobat. Akrobat saja. Berhenti dulu lah kau merokok itu. Kenapa emang? Ini hak begini sendiri. Kita ini kan lagi ngomongin Allah dan lagi ngomongin Muhammad. Saya berkata tentang iman saya, Bapa di surga, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Anda berbicara tentang Allah dan Muhammad. Mentang-mentang Allah dan Muhammad itu adalah ketua. Jangan Anda mau ngomongnya sambil merokok. Enggak, saya enggak bermasalah ketua geng. Saya tuh naik ini pengen nanya. Apa yang mau Anda utarakan? Silakan. Ya, cuman mau nanya aja. Tuhan itu Esa enggak? Kalau menurut Bang Edis, kalau menurut saya Muslim, Tuhan itu Esa. Satu. Dah, itu aja. Dan juga dalilnya. Ya. Kalau di Muslim ada, dalilnya ada. Kalau
Tuhannya Bang Edis itu Esa? Ada. Menurut apa? Di mana? Ya, jadi di dalam Bible jelas sekali dikatakan, dengarlah wahai orang Israel, Shema Yisrael. Tuhan di situ itu merujuk kepada Yod-He Vav-He atau Yahweh ya. Dengarlah wahai orang Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kata Tuhan di situ bukan merujuk kepada Allah, bukan merujuk kepada sesembahannya orang Arab, tetapi kata Tuhan di situ merujuk kepada Yod-He Vav-He. Pertanyaan selanjutnya. Udah, cuman itu aja. Tapi ada Itu apa, yang saya heran itu gini loh, kan Bang Edis ini agamanya Kristen. Mohon maaf ya, saya nanyain agama, maaf. Itu ada bapak, ada Sebentar, anak, sebelum ke dan sana Roh dulu. Kudus. Bang, sebelum Gimana? ke sana saya tanya dulu, apa Esa itu? Satu, Saya ada berapa? ada satu. Berarti saya Esa enggak? Kalau Bang Edis itu satu, bukan berarti ya Esa Ini satu. gimana sih? Enggak, satu. Esa Kalau itu Esa bahasa itu apa? satu. Tenang. Esa itu Ya, bahasa Tuhan apa? yang Maha Esa itu satu. Oh lama jang ditanya. Orang kamu saja. Dengar. Esa itu apa artinya? Bahasa lain dari Esa itu apa? Ahad. Ahad itu bahasa apa lagi? Pakai bahasa Indonesia yang benar dulu. Bahasa Indonesia sehari-hari. Bahasa Indonesia yang Satu. modern apa? Satu. Satu. Oke. Saya ada berapa? Satu, Bang Edis. Berarti sendiri saya Esa satu. enggak? Sendiri, iya. Berarti saya Esa enggak? Esa. Oke, ayo angkat tanganmu. Aku bersaksi. Ayo. Bapak, ayo. Aku bersaksi Ya, Aku bersaksi bahwa Edis bahwa Edis adalah Esa. adalah satu. Katanya Esa. Lah kan katanya pakai bahasa coba. sehari-hari. Ayo, angkat jari Anda ke atas. Ayo, angkat jari Anda ke Ya. atas. Angkat jari Anda ke atas begini. Aku bersaksi bahwa Edis itu satu. Bahwa Edis itu satu. Wah. Edis itu satu. Oke. Ya. Nah, terus apa lagi yang mau ditanyain Bang Edis? Sekarang Allah Tuhan Anda ada satu, betul? Ya. Ya, Allah. Oke, satu. saya juga satu, betul? Iya, Edis satu. Berarti baik Allah dan saya sama-sama satu, betul? Iya, Allah itu satu, tapi dia Esa. Iya. Kul, katakanlah, hu Edis, hu Ahad. Edis, tidak hu ada. Samad. Jangan dirubah. begitu. Jangan dirubah ayat Al-Quran, Bang Edis. Jangan dirubah. Anda kok Itulah hanya senang satu-satu istilah-istilah saja? Saya yang juga Bang Edis satu pakai kok, itu gimana? Salah. Kalau Bang Edis ngomong kayak gitu salah, Bang. Sekarang saya tanya, saya ada satu enggak? Enggak, sekarang tadi kan saya yang bertanya sama Bang Edis. Gimana ini? Ya kan? Anda Kan sudah saya yang bertanya, sudah saya bertanya. jawab. Tuhannya Bang Edis itu satu apa enggak Tuhan? Kalau kami Muslim satu, Allah Esa, Subhanahu wa Ta'ala. Ehad. Iya, udah. Nah, sekarang kalau masalahnya dibalikin tahu lagi, nggak? Anda tidak tahu definisi ehad yang benar. Definisi Makanya ehad saya itu, nanya. definisi Makanya ehad itu saya bukan nanya ke satu Bang kayak Edis itu. telur. Gimana sih? Jadi jangan disamain dengan makhluk. Kalau Tuhan itu Bang Edis, waduh, Pak, kacau. Belum, jangan disamakan dengan makhluk. Baik. Iya, Baik. Tuhan itu tidak ada yang serupa. Makanya saya Tidak bilang ada tadi, yang saya serupa nanya. dengan dia. Ya. Tidak ada yang serupa dengan Allah, betul? Tidak ada yang serupa dengan ciptaannya. Oke, Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Iya. Jumlah betul. Allah ada berapa? Allah itu satu, Esa. Satu. Saya ada berapa? Jangan nanya ke situ lagi. Kok jangan nanya ke situ? dimuter-muter. Jangan muter-muter ke Katanya sana. tidak, Jangan katanya tidak muter-muter sama ke dengan sana. ciptaannya. Ternyata saya Ya, memang, sama mirip makanya saya dengan tidak- Allah. Makanya saya bilangin tadi Bang Edis, Allah tenang dulu. itu Maha Pencipta. Bapang, tenang dulu. Siap. Kamu mengatakan tidak ada yang serupa dengan Allah, betul? Betul. Oke. Saya satu, Allah satu, betul? Betul. Betul. Saya punya dua tangan, Allah punya dua tangan, betul? Enggak. Dia tidak serupa dengan ciptaannya. Allah tidak punya dua. Baik. Apakah Allah punya tangan? Tidak. Baik. Saya tidak
pokoknya Allah itu tidak terlihat. Ya, jangan tapi pokoknya ada di pokoknya. hati. Itu Kalau iman. Kalau pokoknya repot kita pokoknya Iya. pokoknya. Tidak boleh ada Mau pokoknya. gimana? Kita harus menggunakan dalil. Jangan Oh iya, ada jangan dalilnya, mengatakan Bang. pokoknya. Nih, saya balikin kamera saya dulu ya. Hmm. Oke, ini hadisnya ya. Kelihatan ya, panjang ya. Artinya aja. Oke, kita bacakan artinya ya. Kita bacakan Iya, artinya. sampai selesai tapi ya Bang Edis ya. Oke, baik. Perhatikan ya, dikatakan di sini ya bahwa dan seterusnya. Perhatikan nih. Di dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apa katanya? Allah Azza wa Jalla melipat langit-langit pada hari kiamat, kemudian memegang tangan kanannya. Dia berfirman dan seterusnya. Nah, di sini dikatakan apa? Bahwa tangan Allah itu kanan nih. Perhatikan sebentar ya. Yang mana? Di Zoom. Sabar. Tenang. Kita carikan hadisnya. Sebentar, saya tunjukkan dulu hadisnya ya. Kelihatan ini ya nih. Hadis riwayat Muslim nih. Dan kedua tangan Allah itu kanan. Kelihatan? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan dua tangan Allah itu kanan. Nah, meninggal kan? Betul nggak? Itu dari majalah Islam. Mulai nah itu dari mana? Enggak. Dari... Lah kan saya Intinya pengen tahu begini, sumbernya loh, intinya Bang begini, Edis. Bapang. Apapun yang saya katakan kepada kamu itu tidak Iya. akan percaya. Bukan nggak percaya, mohon maaf Bang Edis. Setiap muslim yang naik, kalau mau bantah dibilang nggak percaya, yang dibilang Bang Edis. Ya sudah, Kita sekarang pengen begini saja. tahu. Gini saja sekarang. Ya. Kalau misalnya terbukti bahwa Allah itu punya tangan kanan, dua-duanya kanan, kira-kira gimana? Ya berarti yang dibilang Bang Edis bener. Iya, Udah udah gitu berarti aja. yang saya bilang benar. Terus kok kamu bilang Iya. tidak ada yang serupa dengan dia? Ya berarti kan emang manusia ada tangan kanan semua. Iya, Tapi berarti Allah. Waduh, bahaya Nah. Bang Edis. Jangan kayak gitu. Oke, Allah ada betis nggak? Allah punya betis nggak? Udah, jangan nanyain itu yang saya Loh, belum tahu. gimana sih nggak nanya Nah. nih? Katanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Ternyata Iya. Allah serupa dengan makhluk. Gimana sih? Allah tidak serupa dengan ciptaannya. Oke, Makanya dibilang oke. tadi kalau Apakah Bang Allah Edis punya bilang betis? tangan kanan semua. Apakah Allah punya Manusia kan betis? ada kanan, ada kiri. Ya sudah, apakah Allah sekarang punya betis? Tidak tahu. Terus kenapa Anda katakan tidak serupa dengan apapun? Ya, karena itu ajaran kami sebagai muslim. Ya Allah berarti itu kamu esa. lagi pamer dogma di sini. Ngapain Oh, kalau kita dogma. pamer Itu kan di dogma? itu kan di Al-Qur'an, di kitab kami muslim. Ada surat Al-Ikhlas. Bang, biar kita nggak debat Ya. kusir, Ya. tuh begini. Anda kan Gimana? mengatakan bahwa Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, itu kan dogma teologis Anda, betul? Betul. Oke, mau kita uji nggak itu dogma itu atau hanya sekedar menjadi dogma saja? Walaupun bego dipercaya aja atau bagaimana? Ya, nggak apa-apa. Saya dibilang bego sama manusia nggak apa-apa. Nggak, maksud saya begini. Ya, nggak Apakah apa-apa. itu hanya sekedar kedunguan atau kebodohan yang Anda percaya atau siap diuji? Ya, kalau untuk iman saya tidak boleh dipertanyakan. Nggak Iya, usah kalau makanya saya masalah- bilang ketika Iya. Islam dipertanyakan maka meninggallah Islam itu. Gimana? Orang Anda pengertian Esa saja Anda tidak ngerti. Di dalam Satu. Bible Tuhan itu Ehad. Apa itu Ehad? Ehad itu Satu. bukan bilangan 1, 2, 3, bukan begitu. Terus gimana? Ehad itu artinya satu-satunya. Beda, satu dengan satu-satunya itu beda. Maksudnya dia membedakan diri dari Tuhan-Tuhan yang lain. Dia membedakan, makasih Kani. Dia membedakan diri dari ilah-ilah atau para Allah yang ada di Mesir ketika itu. Shema Yisrael, dengarlah wahai orang Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Bahwa Yahweh itu, Yehova itu, dia Ehad. Ehad di situ satu-satunya. Dia beda tuh dengan para ilah-ilah bangsa lain ini. Itu arti Ehad. Satu-satunya. Iya, satu gimana? Kalau satu saya juga satu.
Tetapi Oh, apakah saya oke. menjadi satu-satunya? Ada yang seperti saya, buktinya Anda. Ada yang seperti saya selain saya. Jadi saya tidak bisa dikatakan ehad. Karena apa? berarti- Karena Ah. ada yang lain yang mirip seperti saya. Nah, Nah. sedangkan di dalam Bible, ketika ahli-ahli Taurat bertanya kepada Tuhan Yesus, "Guru, katakanlah kepada kami, hukum manakah yang terutama?" Apa jawab Tuhan Yesus? Hukum yang pertama dan yang terutama ialah, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, Ehad. Lalu apa jawab ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi? Tepat sekali katamu guru. Memang dia Esa dan tidak ada yang seperti dia. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, setelah ada kata-kata itu, kenapa kok bisa-bisanya Yesus itu dipertuhankan? Baik. Pertanyaan saya nih, secara pribadi. Baik. Mohon maaf nih, saudara-saudara. Nggak apa-apa, saya itu Kristen pertanyaan ya. yang bagus. Nah, ini pertanyaan Ya, yang bagus, nah itu. Bang Rifki. Nah, sekarang apa yang kamu maksud dipertuhankan itu? Kalau pengertian dipertuhankan maksudmu, kalau dipertuhan maksudmu itu adalah menganggap Yesus adalah Bapa di surga, itu bukan pengertian dipertuhan di dalam Bible. Dipertuhan itu maksudnya membuat dirimu dikuasai oleh Dia, diatur oleh Dia, dipimpin oleh Dia, menjadikan Dia sebagai rajamu, penguasamu, pengendali hidupmu. Nah, yang harus dipertuhan itu adalah Bapa di sorga, Yesus, dan Roh Kudus. Jadi pertanyaanmu tadi, kenapa harus dipertuhan Yesus? Karena perintah Bapa di sorga. Bapa di sorga menyuruh umat manusia supaya umat manusia menaklukkan diri kepada Yesus. Jangan menaklukkan diri kepada setan. Sehingga kalian mengikuti apa kata setan, tetapi menaklukkan diri kepada Yesus. Karena Yesus adalah firman yang datang daripada Dia, Sang Firman. Jadi manusia itu dimensinya hanya mendengar firman. Kita tidak melihat Bapa di sorga. Karena Dia tidak terjangkau oleh akal dan pikiran manusia. Yang sampai kepada kita itu adalah firman-Nya. Nah, firman-Nya itu turun nuzul menjadi manusia. Makanya firman-Nya itu harus kita tuhankan. Harus kita pertuhan Dia. Sama seperti kita mempertuhan Bapa juga. Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, berarti ada Tuhan lain? Ya, bukan Tuhan lain. Dia Tuhan yang datang daripada Bapa di sorga. Jadi dia bukan sebuah otoritas yang lain. Tetapi dia otoritas yang datang daripada Bapa di sorga. Justru mempertuhan Yesus adalah cara mempertuhan Bapa di sorga. Ketika kita menundukkan diri kepada Roh Kudus, menaklukkan diri kepada Roh Kudus, mempertuhan Dia, itu adalah bentuk daripada mempertuhan Bapa di sorga. Begitu pola pikirnya. Sekarang, saya mau tanya nih kepada Anda. Anda kan tadi bertanya kepada saya, mempertuhan. Kenapa kok Yesus dipertuhan? Kan gitu? Nah, iya. Nah, sekarang saya tanya kepada Mau Anda. nanyain mempertuhankan Muhammad. Nah, sekarang saya tanya kepada Anda. Orang yang takluk, patuh, tunduk, mengikut iblis. Dia sedang mempertuhan Allah atau mempertuhan iblis? Mempertuhan Allah. Nah, ini makanya selitnya itu di sini, teman-teman. Makanya Apa diskusi, selitnya? tenang, Tuhannya tetap Allah, tapi kelakuannya tenang dulu, iblis. tenang. Tahu nggak? Selip kita itu Tenang cuma banget. di sini. Kalau ini Gimana, beres, semuanya Iya, iya. beres. Coba Anda perhatikan Coba. satu kali lagi nih. Ini pertanyaan muslim itu sekitar sini-sini saja, teman-teman. Jadi nggak ada yang lain. Ya, Makanya ada yang lain kalau kita sebenarnya. sudah paham di sini, makanya muslim itu sebenarnya sudah bertobat kalau mereka sudah paham di sini. Perhatikan, Bang. Perhatikan ya. Ya. Menurut Anda, saya yang Kristen ini, saya mempertuhan Allah nggak? Ya, gimana menurut Bang Edi sendirilah. Nah, makanya kan botolnya sudah memang kelewatan. Kalau saya kan mengakui. Tenang dulu. Enggak, sekarang Bang Edi sendiri yang mengakui. Tenang. Perhatikan. Tenang banget. Perhatikan saya. Hmm. Apakah menurutmu semua manusia di muka bumi ini menjadikan Allah sebagai Tuhannya? Ya. Berarti orang-orang kafir, orang-orang saya sedang menjadikan Allah sebagai Tuhan saya?
Ya menurut mereka gimana? Kalau saya sendiri Tuhan Ya, saya tidur di Allah. bawah sana, Bang. Tidur di bawah sana. Nah, ini penyakitnya orang Islam di situ. Iya, mereka tidak tahu mempertuhan itu apa maksudnya. Nggak tahu mereka. Gitu loh. Ya, mau gimana? Mau begitu. Saya sudah bilang bahkan ribuan kali. Ribuan kali sudah saya bilang, kalau kalian baca Quran, baca Bible dengan benar, kalian itu akan sampai kepada satu titik kesimpulan. Cara mempertuhan Allah itu tiada lain, tiada bukan ya dengan mempertuhan Muhammad. Masalahnya kamu tidak tahu mempertuhan itu apa. Apa yang dimaksud dengan sebuah kegiatan mempertuhan? Atau perbuatan apakah yang dilakukan sehingga perbuatan itu disebut mempertuhan? Ini selipnya cuma di situ saja. Simple. Kalau kalian betul-betul mau menggunakan otak kalian, kalian pasti akan setuju bahwa umat Islam mempertuhan Allah melalui Muhammad. Gimana? Begitu di dalam kekristenan, bagaimana cara mempertuhan Bapa di surga? Gimana cara jadikan dia itu sebagai Tuhan kita? Caranya harus menjadikan Yesus sebagai Tuhan kita. Karena tidak bisa kita mengikuti Bapa di surga tanpa mengikuti Yesus. Gitu loh. Sulit benar sih kamu memahami. Gimana kamu mau bisa paham? Orang kepalamu saja kamu benturin ke ubin 5 kali sehari. Gimana? Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel. Tuhan, nah kata Tuhan di situ itu nggak sama seperti Tuhan di dalam pikiranmu. Kata Tuhan di situ T-nya huruf besar, U-nya huruf besar, H-nya huruf besar, A-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Di dalam Bible kalau kalian lihat huruf besar semua itu merujuk kepada YHWH. Merujuk kepada dia. Nah, kata inilah yang sering dianggap oleh orang-orang yang Kristen pun begitu. Tidak pernah baca Bible, tidak pernah buka Bible seumur hidupnya. Jadi ketika dikatakan dibuka Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-22. Ketika Yesus berumur 8 hari, lalu dia diserahkan kepada Tuhan. Ada Tuhan, diserahkan kepada Tuhan. Kalau kamu baca Bible nggak ngerti Tuhan yang dimaksud di situ apa, ya memang kamu pening. Sama seperti orang Islam pening ketika dia lihat ini ada Tuhan diserahin ke Tuhan. Ini gimana? Makanya kalau orang ngajar itu kalian pahami maksudnya. Gitu loh. Ya, silakan.